Malaysia. Bella. Laur, Cynthia Bella. Oh, dia jawab duluan. Iya. No. Wow. Woo. Ini anak kuliahan semua ya, benar ya? S1 ya? Kuliah di mana? Ini wanita semua, nggak ada prianya? Oh, cuma segitu? Wow, ini menarik nih. Itu memang jumlah prianya lebih dikit? Menurut survei yang benar-benar terjadi, jumlah wanita yang kuliah dan lulusan mahasiswa atau mahasiswi, jumlahnya itu 80% lebih banyak dibandingkan kaum pria. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pikir mereka mau nikahin kalian? Enggak. Jadi gue ngomong sepanjang itu hanya untuk mengatakan bahwa kalian akan jomblo seumur hidup kalian. Oke, kita mau bicara tentang itu karena kita punya tamu istimewa ini ya. Biasanya kalau gelar S1, S2 udah biasa. Kita punya apa ini? Biasanya kalau misalkan orang kuliah itu mempunyai satu gelar. Ya. Misalkan dokter Andes, dokter spesialis apa. Nah, ini ada orang yang memiliki lebih dari satu gelar, yaitu mempunyai 29 gelar. Wow. 29 gelar, Pak. Dan kalau misalkan Bapak masih ingat tahun 2013, beliau ini pernah diundang ke sini dan saat itu dia memiliki 22 gelar. Jadi sekarang ada 29 gelar ya? Iya, 29 gelar, Ya, Pak. oke. Kapan istirahatnya ya? Oke. Belajar terus berarti ya, Pak? Makanya itu dia. Kita undang atau kita kasih lihat dulu? Kita mau kasih lihat dulu mungkin ya. Oke, silakan. Ini adalah Welin Kusuma. Welin ini sudah memperoleh 22 gelar S1. 12 gelar S1. 12 gelar S1? Oh salah, saya lupa 10 gelar S1. 9 gelar S1. Anda kebanyakan belajar kayaknya ya? Nah itu akibatnya itu begitu ya. Oh 9 gelar S1. 9 gelar S1. Terus? Kemudian 3 S2. 3 S2. Dengan sisanya. Sisanya itu ya semuanya berjumlah 22. Sisanya apa? Sisanya jumlahnya gelar profesional. Gelar profesional. Ya, gelar profesional. Jadi totalnya? Totalnya 22. 22 gelar. Ya. Oke, ya, tunggu. Coba misalnya Anda memperkenalkan nama Anda dengan gelarnya coba. Waduh, harus dihafal ini. Iya, Pak Kabar. Nama siapa? Nama saya Welin Kusuma. ST, LER, SE, SOS, SH, SKOM, SS, SAP, STAT, SAKT, MT, MSN, MKN. Setelah itu RFPI, CPBD, CPPM, CFP, Affiliate AFWM, BKP, QWP, CPAR, ECPM, dan AFVP. Wah, 22. Kita undang aja langsung, ini adalah Welin Kusuma. Ya udah berapa? 4 tahun yang lalu? 2013. Gue ya 4 tahun yang lalu kira-kira ya. Wih, oke. Welin Kusuma. Kalau Mas Welin nggak ada yang berubah loh. Iya. Apanya? Malah Bapak yang berubah. Kenapa? Beda. Tambah Ada ganteng. perbedaan. Oh iya, silakan sini dulu, ngadep ke kamera dulu, silakan situ. Pada saat itu saya mengundang Anda, lalu saya meminta Anda untuk salaman dengan saya dengan menyebutkan gelar Anda dan Ya, nama benar, Anda ya. ya. Saya yakin Anda pasti sudah menghafalkan gelar Anda, betul kan? Oh, enggak dihafal, sudah refleks, sudah ingat. Udah ingat ya? Ya, Oke, ingat. tapi saya ingin Anda sekarang Ya. menuliskan nama Anda Ya. beserta gelar-gelarnya. Silakan. Langsung ke gelar ya. Langsung gelar sampai Ya. nama-namanya ya. Oh, nama dulu ya. Terserah, kan ada yang di depan juga gelar. Ya baik. Kita bayangkan ini
Pernikahan dengan surat undangan terpanjang. Welin Kusuma STSE SSOS SHSkom MT. Baik, ini akan menyelesaikan ini selama 2 hari ya, baru kelar ya. MKN. Banyak banget. Udah berapa nih? Coba saya tanya. Selesai, 29 gelar. S1 ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. S2 ada 3. 1, 2, 3. Profesi ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bener. Saya kalau tulis nama saya kan begini ya. MSC itu apa, Pak? Dulu bangga ya. Kok sekarang kayak malu ya? Apaan? Saya tambahin. Kamu tahu nggak apa artinya? Tahu. Mau berapa lama nulis gituan? Enggak. Terus maksudnya? Dah. Apa itu? Ini apa? Sarjana hukum. Sarjana Ini? hukum, sarjana ilmu pemerintahan, Ini? sarjana Sastra. sastra, Ini? administrasi publik. Ini? Ya, apa ini? IJKL. Apa? I'm just kidding loh. Udah, duduk. Ayo, silakan. Keren. Sadis lo ini. Belajar berapa lama dapetin gelar sebanyak itu? Belajar sama 18 tahun. Ada istirahatnya? Istirahat, sekarang tiap hari istirahat. Kenapa? Kena capek. Lama banget lu nyadar capek. Setelah 29 dan nanggung satu lagi jadi pas 30 gitu. Iya betul, mau nambah satu lagi supaya klop 30. Serius? Iya. Apa? Sekarang terus tetap akan nambah. Sekarang masih lagi mengambil program sarjana matematika di Universitas Terbuka. Gue mah nggak mungkin gitu kan. Ketahuan. Usianya berapa sekarang? 30? Usia 36 tahun. 36 tahun? Iya. Wih. Rencana mau sampai kapan Seterusnya. ngambil gelar itu? Jadi seterusnya saya tetap akan berkuliah. Sampai terus akan kuliah terus? Iya. Boleh tahu nggak kerjanya apa sekarang? Saya kerja di perusahaan multinasional. Hah? Lalu saya juga jadi konsultan Konsultan untuk? bidang pajak. Bentar. Anda kerja terus jadi konsultan pajak. Kapan kuliahnya? Kebetulan saya kuliah di Universitas Terbuka yang belajarnya online. Tapi ada yang enggak kan? Nggak semuanya online kan? Full online. Jadi tinggal datang ujian, lalu setelah itu diuji di waktu ujiannya. Itu semua S1 juga online semua? Enggak. Yang itu ada beberapa saya kuliah Benar. kelas. Anda kerja di perusahaan multinasional terus konsultan pajak. Nah ini semua gelar yang Anda ambil itu kepake nggak sebenarnya? Di waktu bekerja itu bidang yang saya tekuni beda-beda gitu. Jadi setiap tahun beda-beda. Kebetulan saya awalnya di bidang produksi. Kemudian saya pernah ditugaskan di bidang finance. Lalu saya pernah megang proyek di bidang sistem informasi. Jadi ilmu tersebut kepakai semua. Anda kerja itu ngelamar kerjaan? Ngelamar kerja. Nah, ngelamar kerja ketika masuk ke HRD-nya ngelihat title sebanyak itu apa nggak dikeluarin dulu? Oh enggak. Hah? Enggak, itu malah menjadi nilai tambah. Ya nilai tambah kan tapi bingung ini gajinya gimana orang kayak begini gitu. Waktu awal saya nggak meminta yang tinggi, jadi saya seperti orang lain, jadi tahu kemampuan kita. Awal kita nggak perlu menuntut yang terlalu banyak gitu. Waktu itu juga gelarnya masih sedikit waktu baru lulus. Kebetulan ada juga kuliah yang molor gitu. Jadi awal-awal gelar saya cuma berapa aja, nggak banyak. Oh kerjanya sampai sekarang artinya. Iya. Oke. Saya mulai kerja di tahun 2005 sampai sekarang. Nah, bentar. Tujuan Anda ngambil gelar sebanyak ini tuh apa sih? Tujuan saya ingin jadi konsultan terintegrasi. Konsultan terintegrasi. Terintegrasi. Jadi konsultan yang mengerti semua gitu. Iya, konsultan yang bisa menyelesaikan
beberapa permasalahan bisnis yang terkait. Jadi mulai dari konsultan pajak, di konsultan pajak pun saya punya izin resmi dari Dirjen Pajak dengan tingkatan level C untuk perpajakan internasional. Luar biasa ya. Anda kuliah ini berarti uang sendiri ya udah ya semuanya, bukan Iya, uang tua sendiri. kan? Jadi sejak tahun 2005 saya bayar sendiri. Sebelumnya dari tahun 99 sampai 2004 disupport oleh orang tua. Oke, baik. Jadi karena hebatnya beliau ini, kita ingin mengecek apakah beliau memang lebih hebat dibandingkan Anda yang ada di penonton. Ya. Wis. Jadi setelah ini kita akan mengadu Welin dengan beberapa yang ada di penonton. Siapa yang lebih pintar? 1 lawan 10 nanti ya. 1 lawan 10. Kalau misalnya Welin benar-benar bisa 10 dan Anda kalah semua, lebih baik Anda berhenti kuliah sekarang. Gak ada gunanya kayaknya ya. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sebutkan aktris berhijab yang baru saja menikah dengan pengusaha Malaysia. Tika Bella. Dia jawab duluan. Kita kembali lagi di Hitam Putih masih dengan Welin yang memiliki 29 gelar. Oke. Jadi apa gelar Anda? AMD Cup. Oh, AMD Cup. Apa itu? Kebidanan. Oh, kebidanan. Jadi permainannya begini, kita akan bertanya pertanyaan umum yang pastinya sederhana ya. Kalau misalnya Anda bisa menjawab, ya Anda langsung mundur ke belakang. Lalu kita ganti orangnya lagi dengan cepat ya. Jika Anda memperhatikan siapa yang angkat tangan duluan, karena saya baca ini. Insya Allah. Oke. Baik. Pertama, ini mudah sekali. Siapakah nama Presiden Singapura yang merupakan wanita muslim pertama yang beberapa waktu lalu baru saja terpilih? Ayo, ada yang tahu? Oh, kemarin nah, sempat ganti. Next, cepat. Herman. Wanita, tahu wanita orang Herman Indonesia. siapa? Herman siapa? Herman saya. Nama lu, siapa? Nanya nama lu. Ini bener lah, nggak akan nikah ya, oke? Ya, Berarti cepat. saya benar ya. Dia jawabnya salah. Ya, Anda benar karena jawabnya salah ya. Jawabannya yang benar adalah Halimah Yacob, oke? Siap. Cepat, pegang. Tangan di atas, Bel. Untuk yang sudah memiliki penghasilan, wajib membayar pajak dan mengisi formulir SPT terlebih dahulu. SPT adalah kepanjangan dari? Surat pemberitahuan. Benar. Out. 2-0. 2-0. Jawabannya. 2-0. 1-0. 2-0 kan tadi jawabannya Tadi salah. jawabnya salah soalnya dia. Salah itu Benar. dikurangin. Dengarkan baik-baik. Apabila ada seekor kuda menghadap barat laut, maka ekornya menghadap Ke bawah. benar. Dua satu. 21. Ya. Nih kasih yang gampang nih. ASEAN berdiri pada tanggal Bulan Agustus. bulan Agustus. Agustus. 29. Tanggal. Hah? 29 29 apa? September. September. Ya, tanggal lahir saya. Ya mungkin Ini dari kampus mana sih? Siapa? Stikas Banten bohong kali, dari Untar kali. Ntar kuliah ntar kagak. buat dekan dan rektornya ya, Anda tahu siapa yang harus dikeluarkan. Ya. Minggir. Oke. Benar lagi dia. Bulan Benar. Agustus. Pada tanggal 8 Agustus tahun 67. Ya. Alat pengukur gempa bumi disebut dengan? Seismograf. Betul. 4-1. Ya ini lagi. Oh ini saya kasih yang sederhana aja. Sebutkan ketiga nama anak dari Bapak Presiden Jokowi. Ibu tahu. Gibran. Gibran, Siapa lagi? Kaisang. Kaisang, satu lagi. Satunya. Cewek ya. Iya cewek. Lupa. Lupa? Iya lupa. Siapa yang cewek? Ya udah minggir aja. Berapa kosong? Berapa? 4.
41, udah 5 pertanyaan ya, oke. Sebutkan aktris berhijab yang baru saja menikah dengan pengusaha Malaysia. Bella. Laur, Cynthia Bella. Dia jawab duluan. Baik, kita bisa lihat ini adalah Infotainment aja lu tahu. calon mama penyebar gosip ya. Calon mama penyebar gosip, silakan. Tadi saya nyangkaunya nikah, saya mau jawab Raisa. Oh, mau jawabnya Raisa. Kita tadi ngomong Daud loh. Iya, betul. Oke. Laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham disebut dengan Laba perusahaan yang dibagikan ya, laba yang dibagikan buat pemegang saham disebut dengan dividen. betul. Oh, skornya berapa tadi? Hah? Skornya? Udah Skornya sudah 6-1. 62. 62. Silakan. Istilah Bhinneka Tunggal Ika terdapat di dalam kitab. Kitab Sutotoma. Sutosoma. Jawab duluan. Oh ya, nggak apa-apa. Bener ya? Ya. Oke. Maaf, baru kali ini saya lihat dari tempat kuliah Anda yang pintar baru 1. Cita-cita saya ingin menjadi bidan PTT. Amin. Amin. Luar biasa. Oke. Pelosok desa, oke. Bagus, Wah, mulia. keren Amin, tuh. insya Mulia Allah ya. sekali, luar biasa. Oh, salaman dulu. Salaman karena menang ya. Mu sama kru juga di sana salaman. Makasih. oke, silakan. Iya. Sisa 1. Bisa 1. Skor 6-3. Dia harus dapat poin 4 ya. Ya. Berarti habis ini 10 ya. Iya, terakhir ya. Wah, ini pertanyaan pada begini semua saya nggak yakin. Saya kasih yang gampang buat Anda deh. Udah saya bikin aja lah. Berapakah jumlah follower Instagram saya? Ini jadinya. Di atas 1 juta. Harus spesifik. Di atas 1 juta apa di bawah 1 juta? Kayaknya di atas. Oke, di atas Kayaknya. di atas 1,5 apa di bawah 1,5? Langsung buka HP. Di bawah 1,5. Di bawah 1,5 apa di atas? Belum bisa menerawang sampai segitu. Iya, Anda nebak aja, dia bilang di bawah. Anda di bawah Oh, iya. juga? Saya di atas. Di atas ya, di bawah dan di atas ya, oke. Jumlah follower saya pada saat ini adalah 2,1 juta. Anda benar, luar biasa. Luar biasa. Terbukti kan? Dengan kuliah bisa pengetahuannya luas. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat yang gagal-gagal tadi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, baik. Ini keren banget sih ya, karena pengetahuan umumnya pasti lebih luas ya. Tapi sebenarnya pengetahuan tadi itu bisa didapat bukan di bangku kuliah aja loh, ya, dari koran, dari internet Ya, dan sebagainya. benar. Seperti itu Ya. umum ya. Ya, umum. Ya, jadi saya juga baca koran. nah ini jadi udah kuliah, tetap pengetahuan umum bagus ya. Iya. Walaupun kuliahnya 29 gelar ya. Ya itu mereka ngapain kita nggak tahu kita tadi ya. Ya baik. Mungkin kita mau tanya apa yang paling penting dengan Welin ya? Mas Welin ini sudah Ya. punya pasangan? Sudah punya? menikah? Belum menikah. Rencana menikah kapan? Rencana menikah dalam 1-2 tahun ke depan. Dalam 1-2 tahun. Apakah ketika Anda punya anak, apakah anak Anda akan disuruh kuliah dan mendapatkan gelar sebanyak mungkin juga? Oh enggak, cuma saya akan mengerahkan supaya senang belajar gitu. Jadi saya akan nyoba, oh ini bidang musik atau bahasa, mana yang lebih dia senangin. Kalau bahasa senang satu bahasa, saya coba lagi bahasa lainnya. Siapa tahu bisa menguasai 10 bahasa. Oh, oke. Jadi supaya berkembang gitu ya? Ya, berkembang. Baik, mudah-mudahan nggak stres anaknya ya. Ya, tapi saya nggak akan maksa. Tapi tidak dipaksa. Tidak Itu yang dipaksa. paling penting, Ya. tidak dipaksa. Karena belum tentu keinginan Anda atau hobi Anda ini atau kesukaan Anda sama dengan Ya. anak kita. Baik, Welin, terima kasih banyak sudah berbagi di Hitam Putih. It's a pleasure, bagus sekali. Oke, saya akan break dulu dan setelah ini saya akan mengundang seorang bintang tamu yang pasti akan memberikan Anda inspirasi. Kenapa? Karena dia adalah seorang wanita mahasiswi cum laude. Cum laude. Dan dia ini membayar kuliahnya sendiri karena menurut saya orang tuanya nggak mampu ya, nggak salah ya. Jadi dia tuh harus jualan cumi-cumi. Cumi-cumi tahu? Tahu? Apa bedanya sama cumi? Nah kan nggak tahu berarti dari tuh gitu aja nggak tahu. Apa?
Cumi cuma miskol, lu galau banget sih orang. Jadi sering di PHP kayak ini ya, ya cuma miskol. ABG alay. ABG alay katanya, ABG alay. Oke, selain ada di Jakarta tetap di hitam putih. ABG alay. Iya. Wow. Woo. Next, bintang tamu kita adalah Ulfa. Malaysia. Bella. Laur Ren Tika Bella. Oh, ya. Dia jawab duluan. Iya. Wow. Woo. Ini anak kuliahan semua ya, benar ya? S1 ya? Kuliah di mana? Ini wanita semua, nggak ada prianya? Oh, cuma segitu? Wow, ini menarik nih. Itu memang jumlah prianya lebih dikit? Menurut survei yang benar-benar terjadi, jumlah wanita yang kuliah dan lulusan mahasiswa atau mahasiswi, jumlahnya itu 80% lebih banyak dibandingkan kaum pria. Pertanyaannya adalah, apakah Anda pikir mereka mau nikahin kalian? Enggak. Jadi gue ngomong sepanjang itu hanya untuk mengatakan bahwa kalian akan jomblo seumur hidup kalian. Oke, kita mau bicara tentang itu karena kita punya tamu istimewa ini ya. Biasanya kalau gelar S1, S2 udah biasa. Kita punya apa ini? Biasanya kalau misalkan orang kuliah itu mempunyai satu gelar. Ya. Misalkan dokter Andes, dokter spesialis apa. Nah, ini ada orang yang memiliki lebih dari satu gelar, yaitu mempunyai 29 gelar. Wow. 29 gelar, Pak. Dan kalau misalkan Bapak masih ingat tahun 2013, beliau ini pernah diundang ke sini dan saat itu dia memiliki 22 gelar. Jadi sekarang ada 29 gelar ya? Iya, 29 gelar, Ya, Pak. oke. Kapan istirahatnya ya? Oke. Belajar terus berarti ya, Pak? Makanya itu dia. Kita undang atau kita kasih lihat dulu? Kita mau kasih lihat dulu mungkin ya. Oke, silakan. Ini adalah Welin Kusuma. Welin ini sudah memperoleh 22 gelar S1. 12 gelar S1. 12 gelar S1? Oh salah, saya lupa 10 gelar S1. 9 gelar S1. Anda kebanyakan belajar kayaknya ya. Nah itu akibatnya itu begitu ya. Oh 9 gelar S1. 9 gelar S1. Terus? Kemudian 3 S2. 3 S2. Dengan sisanya. Sisanya itu ya semuanya berjumlah 22. Sisanya apa? Sisanya jumlahnya gelar profesional. Gelar profesional. Ya, gelar profesional. Jadi totalnya? Totalnya 22. 22 gelar. Ya. Oke, ya, tunggu. Coba misalnya Anda memperkenalkan nama Anda dengan gelarnya coba. Waduh, harus dihafalin. Iya, Pak Kabar. Nama siapa? Nama saya Welin Kusuma, ST, LER, SE, SOS, SH, SKOM, SS, SAP, STAT, SAKT, MT, MSN, MKN. Setelah itu RFPI, CPBD, CPPM, CFP, Affiliate AFWM, BKP, QWP, CPAR, ECPM, dan AFVP. Wah, 22. Kita undang aja langsung, ini adalah Welin Kusuma. Ya udah berapa? 4 tahun yang lalu.
2013. Gue yang 4 tahun yang lalu kira-kira ya. Wih, oke. Oh iya. Enggak juga. Oh iya. Iya. Dan udah memiliki 12 karyawan saat ini ya. Iya. Dan karyawannya itu mayoritas dari mahasiswa atau mahasiswi Betul. dan keluarga tidak mampu. Iya. Oke. Baik. Sama-sama bantu sih. Jadi kan Sama-sama bantu. kalau semester akhir kan biasanya tinggal skripsi ya. Daripada nganggur mending part kerja. time gitu. Anyway, dapat ide bikin cumi crispy ini dari mana? Kalau idenya sih saya bisnis partner ya sama Mas Agung, terus kemudian saya doyan makan cumi, dan paradigma yang ada seafood itu kan cenderung mahal. Nah, saya kuliah di UNES mengambil manajemen pemasaran. Akhirnya saya mikir gimana caranya sih menciptakan makanan murah tapi bergizi dengan bahan seafood gitu. Udah deh ketemu saat ini harga yang di Semarang itu 6.000. Kapan lagi bisa makan cumi dengan harga 6.000 dengan ukuran cup segini gitu. Oh. Dapatkan hanya dengan harga Rp6.000 cumi crispy. Baik, kita sambil masak aja kita lihat. Oke. Ini cuminya ada rasa-rasanya woi, gitu saya nggak? Nyoba. Saya pikir Anda mau kayak limbat gitu, tangan masukin ke dalam gitu ya, minyak gitu. Ini apa bedanya minyak ini sama minyak itu? Jadi kita 2 kali goreng sih. Jadi yang di sini untuk setengah matang, terus kemudian mematangkannya oke. di sini. Sambil digoreng aja. Oke. Jadi ini kalau nggak salah berarti pakai telur, pakai garam. Ini bumbu ya, Iya, bumbu nanti kayak kalau pas udah matang. apa barbecue gitu-gitu ya? Iya betul. Oke. Ini rahasianya ini berarti nih. Rasanya ada di tepung Pulang, sih. oh, ada di tepungnya beda. Iya, tepungnya kita racik sendiri. Oh, tepungnya racik sendiri. Terus katanya sekarang udah bisa beliin rumah buat orang tua ya? Ya, meskipun masih nyicil ya, tapi alhamdulillah udah masih patungan sama kakak sih. Oh, kakak kerjanya apa? Kalau saya swasta aja. Kakak swasta. Iya, kakak betul. swasta. Bagus lah bisa beli rumah buat orang tua dibandingin tinggal sama rumah orang tua ya. Oke, ini kita tunggu panas, dimasukin cuminya. Oh, belum panas nih? Atau udah? Iya. Cukup? Belum panas sih nggak apa-apa. Belum panas, nggak apa-apa lah ya. Tau nggak? Mobilnya baru punya 2 lagi. Oh, langsung panas. Oh iya, langsung panas benar. Sih. Tahu nggak mobil cok? Panas, operasi plastik. Amit-amit kena azab gitu ya. Aduh. Ini nggak bikin nempel-nempel gitu. Biasanya kan suka nempel gitu, enggak ya? Enggak lah, kan tepungnya khusus. Itu rasanya tepung, emang tepungnya apa sih? Tepung rahasia. Namanya bukan rahasia. Tersebut. Rahasia. Cuminya juga khusus ini. Jadi orang tua sekarang pasti bangga banget dong. Alhamdulillah sih. Jadi untuk mahasiswa seperti saya ya, yang sekarang udah alumni, membahagiakan orang tua itu tidak harus dengan materi. Tapi ya cukup buktikan lah bahwa kita bisa. Mbak, sambil masak, Mbak. Saya lapar nih. Oke. Nah. Gitu deh, Pak. Loh, udah deh. Buktikan bahwa kita bisa apa? Ya bisa berdiri di atas kaki sendiri sih. Oh, mandiri ya. Betul. Bisa mandiri ya, benar ya. Jadi gini intinya. Kita nggak usah bantu orang tua ya, karena sebenarnya gini, orang tua yang bener itu nggak pingin apa-apa dari Nggak anaknya. minta, betul. Nggak minta ya. Jadi kalau orang tua minta suatu tuh udah nggak bener menurut saya. Tapi kita nggak usah bantu orang tua. Yang penting bukan bantu orang tua, yang penting nggak ngerepotin orang tua. Ya, karena banyakan orang ini nutupin saya. Karena banyakan orang bantu orang tua nggak ngerepotin, iya gitu ya. Kalau saya punya anak, saya udah bilang sama anak saya, nanti kalau kamu udah gede nggak usah bantu-bantu papa. Papa udah kaya. Yang penting kamu nggak usah minta-minta papa. Nanti papa jadi miskin. Tapi sekarang ayah masih jadi kondektur nggak? Sebenarnya sudah suruh stop sih. Nah, tapi nggak mau pasti kan? Iya, karena kan sudah Iyalah. biasa di Udah. lapangan. Kalau umur berapa ya? Sekarang 60 sih. Mau udah jangan berhenti. Benar ya? Nggak, siapa tahu jadi bosnya gitu. Kalau Amin, ini boleh. si apa Suki ini tuh jadi itunya, jadi Mbak, ya, Mbak. CEO-nya gitu. Mbak, ayo. Yang ini. Kayak keren. Asik. Nggak di situ aja gitu, di manajemen gitu. Boleh deh nanti. Ayahnya gitu. Wih. Kayak cumi bakar ya, kayak cumi. Wih, Cumi oke. goreng mah. Udah jadi nih. Belum, 1 kali lagi. Ini berapa porsi nih? 2. Ini 2 porsi. Kalau mau lagi juga boleh. Oh, oh, digoreng di situ. Kenapa harus 2 kali gorengnya? Iya, karena kan untuk minyak yang kedua kan lebih bersih dan nanti akan lebih kriuk. Oh, lebih kriuk. Crispy-nya. Jadi buat ibu-ibu di rumah yang nggak ngerti cara bikin kriuk-kriuk itu, minyaknya 2.
Minyak pertama dan minyak itu tadi ditempel tangan nggak ya? Enggak dong, cuma ngecek aja. Katanya dulu ibunya Ulfa ini jualan sayur keliling. Itu dulu banget sih sebenarnya Dulu waktu banget. saya SD. Oh, waktu SD. Iya. Modalnya berapa ini untuk awal bisnisnya? Kalau modal sih kita sekitar 10 juta ya. Wih, 10 juta itu uang sendiri? Enggak, kita partner. Berdua itu? Berdua, ya. Berdua. Dan itu juga tabungan saya sebenarnya. Tabungan saya, akhirnya saya ikut gabung gitu untuk mengembangkan Mr. Cuki, ya udah. Ya, jadi ini di itu Iya, ya? sebenarnya ini kalau minyaknya panas. Ya gini, kamu ngobrol aja sama Cika. Oke, terima kasih. Sini, kita cewek-cewek gini loh, Jeng. Iya sih, gimana? Abis ini bayar listrik lu ya. Cowok tuh harus bisa masak. Oh iya. Karena koki-koki dunia yang terkenal itu semuanya adalah cowok, Betul. bukan perempuan. Perempuan tuh masak pakai perasaan, kalau kita masak pakai logika. Iya. Makanya nggak ada ibu tukang bakso. Terus? Coba kalau ada ibu tukang bakso, wah tetangga sini lebih kecil dikasihnya, sono lebih gede, ya kan? Susah kalau Iya. cewek itu apa ya? Rencananya Mbak Ulfa ini ke depannya apa nih? Udah punya Cuki? Apa selanjutnya mau bikin bisnis lagi? Insya Allah kalau rencana kita ke depan akan open franchise ya, dan sekarang juga sudah ada sih yang insya Allah fix franchise, dan kebetulan saya mau juga insya Allah bulan depan mau bikin WO atau sebagainya lah. Terus nih katanya beliau ini pas wisuda itu bagi-bagi cumi crispy di kampus. Gratis atau suruh bayar? Gratis dong, namanya juga bagi-bagi. Kenapa pas bagi-bagi cumi crispy di kampus? Ya nggak apa-apa sih Mbak, pengen bagi-bagi aja. Gak rugi? Berapa porsi? Sekitar 100-an sih. Nggak ngerasa rugi? Nggak apa-apa. Jadi sekalian apa ya, pas kita wisuda sekalian lah bagi-bagi buat teman-teman. Jadi rencana Ulfa tadi adalah ingin membuka lagi cabang, Ya, franchise sebenarnya. franchise juga, sama mau ngembangin make upnya. Ya, betul. Oke. Kita mah seneng ngeliatin Bapak masak, Pak. Udah? Ini udah? Iya. Udah ya? Oke, mungkin prosesnya setelah ini akan diapain? Dikasih bumbu? Iya. Ini udah mulai Kita tiriskan. ini udah mulai bunyi, udah mulai tek. Berarti Coba udah. bunyi nggak? Oh, ini pancinya, maaf ya. Tapi ini udah mulai kerasa nih crispy nih. Oke. Bisa nggak Kak? Oh. Hes. Oh ya. Bentar, ini minyaknya diambil dituang sini kan? Iya boleh. Jangan gitu, nanti saya salah. Jangan dong, nanti ada yang jerit. Semuanya nih ya? Ya. Oke. Bubuk-bubuknya jangan ke bawah, Pak. Loh, justru Apa itu ke yang bawah? enak itu. Oh. Itu yang enak itu. Ya, semuanya sudah diambil. Ditiriskan. Ya, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Itu Di sini. minyaknya netes. Dimasukkan ke dalam, ditaruh di sini. Iya. Minyak kita tiriskan, taruh. Iya. Ini. Setelah itu, nah dimasukin gelas juga. Apa Iya. bedanya? Ya maksudnya biar minyaknya Oke, agak. iya, oke. Mau ngapain Kak? Pingin ya, Kak? Iya. Wangi nggak sampai ke penonton? Mau nggak? Oh mau. Nanti kita kasih nggak? Kasih dong. Beneran? Iya. Nanti kita bagi-bagi. beneran, Boleh. Ntar kalian bisa dapat cuki ini secara gratis. Udah. Oh udah. Semoga dengan cuki ini. Panas lah. Terus dikasih. Coba yang ini, Pak. Tunggu, enggak mau. Dikasih ini apa ini? Ini bumbu, itu rasa sapi panggang. Sapi panggang ini, Itu balado. balado ini. Itu barbecue. Oke, jika mau yang mana? Barbecue. Saya mau yang balado. Dituang di mana? Di Ini? sini. Jika mau ini apa ini sama aja. Banyakan ini. Iya, banyakan bapak. Oh, di gini. Oh, diginiin. Oke. Banyaknya berapa ini? Belum Ya, campur. sesuai selera sih. Biasanya sih kalau kita jualan kita kocok pakai kotak gitu terus dituang. Sebenarnya ada sih. Iya, enak. Iya. Wow! Woo!
Ini cuma nyoba. Stop. Ayo tebak, cuminya ada di sini apa di sini? Oke, ini enak banget. Nah, nanti kita akan bagi-bagi penonton dan berdaya bagi penonton ya. Benar. Now this is taste really good. Dan Uva, terima kasih banyak. Saya mengundang Anda untuk memberikan contoh buat penonton kita, buat pemirsa di rumah, bahwa kalau Anda punya cita-cita, punya keinginan, apapun hambatannya bisa Anda capai, betul ya? Betul. Jadi ini adalah contoh yang bisa dicapai dengan seorang yang tadinya tidak mampu, kuliah pun tidak bisa bayar, tapi sekarang jadi pengusaha dengan omset yang puluhan juta per bulannya. Oke, kita bagi-bagi aja penonton sekarang. Oh, itu lagi dibagi-bagi penonton. Yeay, dapat juga. Mungkin Ufa bisa sekalian bagi-bagi penonton di sana. Enak nggak, enak nggak? Beneran gratis? Iya. Cuy, gratisan lagi cuy. Kan kamu suka ya kalau yang gratis Bukan kan? saya aja, semuanya pada suka tadi. Ya, dan kita akan lanjut dengan cerita sukses dari salah satu pegawai cumi keriting tersebut ya. Saya Pak, cumi crispy Pak. Cumi crispy ya. Bapak ngomongin keriting-keriting, Bapak pengen ya punya rambut Terima keriting. kasih. Makasih. Enggak, Mas Dedi ganteng. Terima kasih juga. Cika cantik banget. Cika masih menikmati ya, Yang? Ini kayaknya yang saya makan cuminya masih hidup deh. Nyelip ya cik di gigi ya. Nyelip gitu. Pasti. Iya, saya. Bentar. Kita tanya dulu tadi penonton. Enak gak tadi? Oke. Pasti. Ya sayang. Sibuk nggak nih? Kelihatannya habis ini ya, jalan-jalan. Oh iya. Kan tuh pernah jalan-jalan sampai 5 benua. Alhamdulillah. Beneran. Sebenarnya bukan sekali jalan langsung 5 benua ya. Enggak, maksudnya saya punya cita-cita mudah-mudahan tercapai sebelum usia 50 tahun sudah bisa mengelilingi 5 benua. Alhamdulillah di usia sekarang sudah tercapai. Kenapa Mas Dedi? Mau nanya. Oh iya, boleh. Jalan-jalan mulu dari dulu, setiap kali kesini jalan-jalan. Nggak ribet apa mesen tiket, pesawat terbang, Mas Dedi. hotel. Nanyanya gitu, Mas Dedi kan kaya banget, masa masih ngerti ribet sih? Saya biasa kan nyuruh, cik pesenin gitu. Enggak, Cik, ya. tapi beneran sih pertanyaan banyak orang sih. Tapi Mas Dedi, maksudnya kenapa harus ribet? Sekarang kan kalau kita mau liburan tuh kan terasa lebih mudah ya, karena aku punya ini loh, aplikasi Traveloka. Oh, itu. Iya. Ini tuh ya, aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor 1 di Indonesia. Mas Dedi lihat-lihat handphone udah punya dong. Cika Dia udah lagi juga mau punya beli dong tiket. aplikasi Kita Traveloka. mungkin ada yang belum juga nih penonton. Hah? Belum punya? Iya, nggak apa-apa. Makanya Asi datang ke sini sharing ya, informasi ya. Nah, buat penonton di studio dan juga di rumah, kalau belum punya, buruan deh. Sign up dan register sekarang juga. Karena sekarang Traveloka itu punya loyalty points. Jadi misalnya aku nih, kan emang kalau keluar kota atau keluar negeri, booking tiket, pesawat, hotel, itu kan pasti pakai Traveloka. Nah, nggak kerasa nih, sekarang poinnya udah banyak banget. Akhirnya, aku kemarin dapat loh jalan-jalan gratis. Beneran gratis? Iya. Beneran gratis? Iya. Cuy, gratisan lagi cuy. Kan kamu suka ya kalau yang gratis Bukan kan? saya aja, semuanya pada suka tadi. Oh. Kok bisa? Beneran bisa? Beneran bisa sayang. Jadi gini, tinggal buka aplikasi Traveloka. Terus kita lihat muncul kan tuh mau apa nih. Misalnya kita mau hotel. Klik hotelnya aja, terus pilih destinasi kemana. Nih misalnya aku mau ke Tokyo, Japan. Tentuin aja tanggalnya berapa, langsung search. Nah nanti kita tinggal tunggu bentar, nggak perlu nunggu. Udah keluar tuh, banyak banget pilihan hotelnya. Tinggal kita pilih deh mau yang mana. Simpel kan? Ih, banyak banget. Iya. Kenapa Cika, sih Mas? tolong kumpulin loyalty point ya. Pesan lagi. Oh gitu, ya pergi-pergi dulu Mas, ini pergi-pergi dulu. Oh, sudah ngerti. Kalau tolong kumpulin loyalty pointnya artinya harus pergi-pergi dulu. Udah ngerti. Pesan tiket, pesan hotel semua udah ngerti. Cika tuh pinter kok. Oh gitu. Ya, kumpulkan Ini sebanyak-banyak. banyak loh Bapak ini. Oh, pesannya banyak. Pesan terus. Pesannya aja, bayar nggak? Ya, belum.
Pesan ya Pak ya. Mau kemana Pak? Kenapa? Mau kemana? Ke persimpangan jalur Gaza sama Zimbabwe ya. Goyang ke tempat-tempat eksotis dong. Iya, Oke. Boleh. Tapi benar Mas Dedi, tapi ingat ya, jangan lupa harus selalu sign in. Jadi soalnya poinnya itu akan masuk secara otomatis ke akunnya Mas Dedi. Nah setelah itu, misalnya Mas Dedi ini udah melakukan perjalanan atau pemesanan gitu ya, hotel atau pesawat melalui aplikasi Traveloka. Nah nanti poinnya itu kalau udah terkumpul bisa digunakan untuk dapat apa Mas? Dapat diskon. Terus untuk bisa beli tiket lagi atau booking hotel, bahkan bisa kayak aku, gratis jalan-jalan. Nah ini penting banget nih, makanya ingat selalu Traveloka dulu, liburan kemudian. Pantas sering ke hitam putih ya. Ada tone-nya ngomongnya. Iya dong. Terbaik. I love Terbaik, you, ya. I love you. Terciduk. Jangan Enggak, dong. ini terbaik. Terima kasih. Oke, Asti luar biasa. Terima kasih banyak buat informasinya. Sama-sama, Ini bisa Mas kasih Dedi. share ke penonton yang ada di sini. Terima kasih banyak. Ya, kita tadi sudah. Ini apa sih informasi? Informasi itu apa sih? Knowledge ya, pengetahuan. Kalau kita nggak pernah tahu, kita nggak punya pengetahuan itu. Dan yang pasti pengetahuan itu bisa memberikan kita keuntungan nantinya kapanpun itu yang kalau kita mau pakai kita bisa pakai. Tadi saya mengundang seseorang dengan 29 gelar ya. Saya nggak mau mengatakan itu baik apa nggak baik karena itu sudah apa yang dia inginkan. Tapi yang saya katakan adalah bahwa dia mencari pengetahuan, he seeks for knowledge, seeking for knowledge. Tadi juga ada seorang siapa namanya? Mbak Suelin? Bukan. Mbak Ulfa? Mbak Ulfa. Ada Mbak Ulfa yang ayahnya seorang kondektur, tapi dia gigi sampai cum laude dan akhirnya dia masak cumi. Nah, itu kan masak cumi itu kan kayaknya nggak diajarin di tempat kuliahnya ya. Dapatnya dari mana? Nggak diajarin loh. Berarti dia seeking for knowledge. Artinya seeking for knowledge. Mencari tahu pengetahuan baru yang mungkin bukan didapat dari kuliah, bukan dari rumah, bukan dari teman-teman, is anywhere, is everywhere because knowledge is basically everywhere. Nah, kalau Anda hanya melulu saya belajar ini di satu tempat, no, that's wrong because you can find and seek for knowledge everywhere. Ya, dan itu tidak akan pernah ada habisnya. Ketika Anda dilahirkan, Anda mulai merangkak, Anda belajar merangkak. Anda mulai berjalan, Anda belajar berjalan. New knowledge. Ketika Anda duduk di sini atau duduk di rumah nonton hitam putih, you get new knowledge. So do not stop to seek for new knowledge because knowledge has the beginning. But remember, it has no end. Saya dari Kobi Jessica, inilah hitam putih. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Hitam Putih yang dipersembahkan